jatuh pada Fisru. Oke, ini juara pertama yang mukanya sudah tidak asing lagi di dunia percanaan ya. Ada Fajar Arif. Arif Ciros, ada Raku WRGB. Gimana bos? Memancing kapan? Ini salah satu penyelenggara panitia. Mas Kosem ngobrol dikit dong. Enggak ini, Kosem, aku mau tanya secara panitia ya. Kan ini beda nih sama yang biasanya dilakukan ya. Kalau biasanya kayaknya harus lebih simpel lah. Kelihatannya kalau aku lihat dari setup dan segala macam ini lebih takes effort ya. Ya, emang pastilah gitu kan. Perbedaannya Tanggung jawabnya beda juga. Nah, perbedaannya mungkin kita bisa lihat ya, sebenarnya ini regulasi baru ya kita pakai dari ISA gitu Indonesia. Ini sekalian launching ya? Ini sekalian launching. Sebenarnya ini tuh launching intinya sebenarnya bukan kontes gitu, tapi inti dari event ini adalah launching ISA, Indonesia Snakehead Association. Oke, siap. Jadi kita bisa bilang ini mini kontes, tapi kita mau menunjukkan standar yang kita pakai di ISA gitu. Jadi sengaja slotnya dikit. Nah, slotnya dikit, kelasnya pun dikit, biar orang-orang tahu dulu rasanya. Kalau di ISA tuh jurinya tuh bakal ngejelasin sampai segimana. Wah dan, ini menarik ya. Ya, dan juga minimalis. Gimana minimalis kesalahan yang dari kita juga gitu ISA. Kan ISA kan baru launching, bukan satu asosiasi yang tiba-tiba muncul semuanya udah ready dan apa. Tapi kita pengen kualitas lebih bagus tapi secara bertahap gitu. Jadi pasti ya, step by step. Selain dari cari pengalaman, kita mau ngebiasain juri kita juga, try and error juga, memberi satu message kepada orang yang ternyata Cana bisa diangkat standarnya lebih tinggi. Nah itu salah satu poin penting yang dari tadi aku ngobrolin sama teman-teman, bahwa ini sebenarnya di dunia Cana ini bisa dikatakan next level gitu. Kalau untuk sistemnya ini tadi pakai barcode itu sebenarnya nanti buat apa aja tuh? Nah, jadi yang sebenarnya ada beberapa tahapan yang ISA yang bakal kita launching. Bakal kita launching. Yang pertama yang kita launching di acara ini adalah sistem barcode. Kalau kalian bisa lihat di tiap tank itu ada barcode. Tapi kalian mungkin nyadar yang kenapa di event ini nggak ada nomor tank? Iya, nggak ada nomor tank. Iya, karena selama kita menjadi fighter, selama kita menjadi panitia, selalu ada gosip ataupun desas-desus yang juri itu bisa dititipin loh. Tank nomor berapa? Contohnya kamu kenal satu juri, kamu bilang, bro titipin dong tank aku nomor 17. Ya ini sempat menjadi desas-desus, memang banyak orang juga yang nanya, soalnya saya juga nggak paham. Namun ini salah satu solusi yang dipakai. Jadi ikan yang didaftarin, orang yang daftar itu pada hari H ataupun sehari sebelumnya pendaftaran akan diberikan identitas barcode gitu. Dan pas mereka fish in ke dalam tank sesuai dengan barcode-nya mereka. Di mana di barcode itu tidak ada identitas lain yang dia bisa bilang ke jurinya, tank aku nomor berapa. Jadi tidak bisa dititipin sama sekali gitu. Jadi di samping dari itu, sistem barcode itu apa kegunaannya? Ingat gak kalau dulu kita main di ICC ataupun apalah gitu kan, selalu ada debatan di antara sistem penjurian rekapan sama live scoring. Nah, dua-duanya ada plus dan minusnya kalau kita lewati sebagai fighter gitu. Nah, kalau aku sebagai fighter ini pengalaman aku dan gagasan kepengurusan ISA yang kita alamin itu, live scoring itu enak. Transparan banget. Transparan. Tapi kita sebagai panitia, kita
rugi gara-gara itu udah nggak ada klimaksnya, nggak ada gregetannya, soalnya juaranya udah tahu dari awal. Kelihatan ya. Pas dari live ada orang yang nyatatin ataupun tulisin gitu-gitu, mereka udah tahu kira-kira ikannya yang menang yang mana gitu. Iya. Tapi dengan sistem barcode ini kita membuatkan juri menilai menggunakan aplikasi yang ada di handphone ataupun tab gitu. Wow. Jadi tiap juri yang datang kita tetap live. Tapi scoringnya nggak ditulis di tank. Jadi scoring itu ada di tab. Jadi tab itu contohnya anggap untuk barnya dia dapat nilai 4. Jurinya masukin nilai 4. Yes. Oke? Itu live. Yang live yang aku bilang itu adalah itu nggak kelihatan di live nih kita, tapi nilai itu kalian terima live di handphone kalian. Live detik integrated itu juga. Guys, ini namanya integrated system of scoring. Jadi perbedaannya kenapa kita menggunakan live scoring juga aplikasi ini, dan kita tidak mau jadi ini nggak deg-degan lagi kan. Yes. Nah, jadi peserta dia menerima nilai live-nya hanya milik ikan milik dia pribadi. Wah, jadi tetap deg-degan guys. Jadi dia tetap tahu nilai ikannya dia, tapi dia nggak orang mungkin lain nggak tahu bisa. kompetitornya. Wah, ini seru. Gitu. Ini seru ya. Secara gua kan juga fighter gitu kan. Kok gua kayak kalau lihat untuk kadang-kadang tuh ya sama kayak wah gila nih ikan ini kayaknya menang nih gitu. Udah itu aja orang yang lihat tuh kita udah tau lah ikan gue jadi apa. Nah, kalau ini cukup gregetan. Jadi itu di akhir acara pas pengumuman itu kan masih bisa kasih lagu rolling gitu kan, siapa yang menang kayak gitu kan. Nah, the winner. Jadi mungkin ini hasil dari kita sebagai fighter ataupun panitia untuk gabungan di antara rekapan sama live scoring. Akhirnya kita mengeluarkan satu sistem yang kayak gini. Tapi sistem berdasarkan ini pun, pengalaman. Sistem ini pun emang kita mengeluarkan effort untuk membuat webnya, aplikasinya, dan betul. Nah, ini pun pasti prosesnya, tahapannya membutuhkan waktu. Jadi kita berharap dari teman-teman yang akhirnya mencoba ini, kalau ke depan kalau habis acara ini punya feedback, sampaikan ke kita ya, soalnya biar coding program ini ataupun membuat program ini atau ke Isa gitu-gitu. Revin itu panitia, mungkin bisa ke Isa gitu betul. Ya. Langsung ke Isa ya. Jadi bisa untuk kedepannya next acara kita selalu memperbaiki program itu gitu. Betul. Nah, jadi lebih enak gitu loh. Ya wajar ya teman-teman, karena kayak kalau kita punya aplikasi di HP aja kan selalu ada update ya. Nah sama kayak gitu. Nah, cuman ini sesuatu yang bener-bener upgrade lagi di dunia percanaan soal live scoring, tapi yang hanya bisa dilihat di HP masing-masing. Ya, luar biasa. Aplikasi ini bisa dilihat di komputer juga, laptop juga bisa. Berarti bisa diakses macam-macam ya. Jadi kan mungkin sebagian itu cuma website di handphone, tapi ini bisa di-download dalam bentuk program gitu, dalam bentuk APK gitu bisa. Alright, guys. Luar biasa banget. Nah, ini kita udah panjang banget ngobrolin sama teman-teman juga. Mungkin sekian dulu aja guys konten kita kali ini. Kalau teman-teman habis ini mau lihat-lihat ikannya, boleh dikasih videonya, sangat banyak, dan ikannya di sini keren-keren semua karena memperebutkan Grand Champion teman-teman. Alright, so mungkin gua Vincent, gua pamit dulu. Thank you and take care.